Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah dengan NIM 2314010141. Di sini saya akan membahas tentang Quran surah Al-Luqman ayat 16 sampai 19. Adapun di sini nafasnya kita baca yang dimana A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur waqsid fi mashyika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir, yang artinya Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberi balasan. Sesungguhnya Allah maha teliti. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang makruh dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang membanggakan diri. Dan sederhanakanlah dalam berjalan. Dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seberbuat suara ialah suara keledai. Selanjutnya ialah tentang penjelasan Quran surah Luqman. Bahasanya Luqman menasihati anaknya agar selalu menyadari bahwa setiap perbuatan sekecil apapun itu tidak akan luput dari pengawasan Allah, walaupun amal itu tersembunyi kecil seperti biji sawi dan berada di tempat yang sangat jauh atau sulit terjangkau seperti dalam batu ataupun di bumi. Allah pasti tahu dan akan membalasnya. Jadi bahasanya di sini menjelaskan perbuatan apapun yang kita perbuat gitu, sekecil apapun itu, sekecil apapun, sekecil biji sawi pun itu akan terlihat oleh Allah. Sebagaimana kita pun menyembunyikannya, gimana pun kita menyembunyikannya, pasti Allah akan mengetahui perbuatan kita itu sendiri. Jadi bahasanya pelajaran dari ayat ini bahasanya menerangkan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu, tidak ada yang tersembunyi darinya. Jadi kebaikan atau keburukan sekecil apapun akan dibalas oleh Allah. Mendidik anak untuk memiliki kesadaran akan pengawasan Allah mulai dari sejak dini. Selanjutnya Allah Luqman mengajarkan kepada anaknya tanggung jawab pribadi, yang dimana disuruhnya dirikanlah sholat. Sholat adalah hubungan langsung dengan Allah dan pondasi utama dalam agama. Sholat mendidik jiwa untuk disiplin, khusyuk, bersih dari dosa.
Selanjutnya adalah amar ma'ruf nahi munkar, yang dimana anak diajari untuk peduli terhadap orang lain, mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran adalah tugas sosial seorang mukmin. Bersabar atas musibah, yang dimana menghadapi kehidupan itu tidak selalu mudah, akan dibutuhkan kesabaran dalam menerima ujian hidup. Ini adalah bagian dari kekuatan iman. Jadi penjelasan dari pelajaran dari ayat ini adalah pendidikan akhlak itu mencakup ibadah, sosial, dan keteguhan jiwa. Kesabaran adalah salah satu kualitas tertinggi yang harus dimiliki seorang muslim. Jadi anak itu perlu dilatih untuk bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat. Adapun penjelasan dari ayat 18 tadi, yang dimana dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang sombong dan membanggakan diri. Jadi penjelasan ini Luqman mengajarkan adab dan akhlak, yang dimana memalingkan wajah adalah ungkapan untuk sikap sombong dan merendahkan orang lain. Jangan bersikap angkuh dalam berinteraksi. Berjalan dengan angkuh adalah simbol kesombongan dan kesenangan berlebihan terhadap dunia. Allah tidak menyukai orang yang berbangga diri dan merasa lebih tinggi dari orang lain. Jadi penjelasan ini bahwasanya kesombongan merusak hubungan sosial dan merusak diri sendiri. Allah mencintai kerendahan hati, bukan keangkuhan. Akhlak yang baik mencerminkan iman yang baik. Adapun yang selanjutnya ialah tentang penjelasan ayat 19, yang dimana waqsid fi masyika waghdud min sautik inna anqaral aswati la sautul hamir, yang dimana dan sederhanakanlah dalam berjalanmu dan hendaklah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara itu ialah suara keledai. Jadi penjelasan di sini ialah melanjutkan dari pendidikan akhlak dan adab tadi, bahwasanya sederhanakan dalam berjalan artinya tidak terburu-buru, tidak terlalu lambat, dan tidak berjalan dengan gaya sombong. Dan selanjutnya itulah rendahkanlah suara, maksudnya bicara dengan sopan, dengan tenang, dan tidak berteriak atau berkeras suara. Selanjutnya ialah perumpamaan suara keledai itu menunjukkan bahwa teriakan yang keras dan tidak sopan itu menjengkelkan dan tidak disukai. Jadi pelajaran dari ayat ini bahwasanya Islam itu mengajarkan kesopanan dalam tingkah laku dan berbicara. Suara yang keras dan kasar bukan tanda keberanian, tetapi ketidaksantunan. Yang terakhir itu, akhlak yang lembut adalah tanda orang yang beriman dan berilmu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.